yaitu bai' bit taksid. Apa yang dimaksud dengan pengertian bai' taksid? Kemudian bagaimana hukumnya di dalam Islam dan apa syarat-syarat yang menjadikan bai' bit taksid ini dibolehkan. Saya mohon izin sebentar untuk menambah referensi materi maksud saya. Ya. Di antara jasa perbankan, ya baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank konvensional tentunya kemarin kita sudah ketahui bentuk jasanya adalah jasa kredit, dan ini cenderung lebih mudah untuk memahaminya karena bank konvensional hanya memberikan uang dan nasabahnya mengembalikan uang tersebut, kewajiban untuk membalikan hutang uang tersebut, dan ini namakan dengan kredit. Sedangkan di bank syariah, karena menggunakan nama syariah, tentulah bank ini berusaha menjalankan hukum-hukum syariah Islam. Maka bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana sebagian orang mereka mampu membeli barang secara cicilan. Tetapi jika secara langsung mereka belum memiliki uang. Dan pasti ada solusinya di dalam Islam bagi orang-orang yang memenuhi kebutuhannya dan mereka hanya mampu untuk membayar cicilan. Maka dikenal dengan bai' taksid. Di dalam Islam dinamakan dengan bai' taksid. Artinya bai' itu secara bahasa Arab bai', sedangkan bahasa kita artinya jual beli. Sedangkan taksid artinya yaitu bagian-bagian. Ya, ini adalah secara pengertian secara bahasa yang dimaksud dengan bai' at-taksid. Jadi melakukan jual beli dengan cara pembayarannya dibagi-bagi. Nah, bai' taksid ini merupakan salah satu transaksi pembayaran di perbankan syariah. Ya. Jual barang tapi dengan cara pembayaran dicicil. Inilah salah satu pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah. Kita lihat pengertian dari bai' taksid ini secara istilah, yaitu menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai, dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu. Ini pengertian yang disebutkan di dalam buku ini, yaitu menjual barang dengan tidak tunai atau dengan cara mencicil dan harganya lebih mahal dari tunai. Contohnya, harga tunai sebuah mobil 100 juta rupiah. Kemudian Pak Saleh membelinya dengan cara angsuran seharga 120 juta rupiah dan dia akan membayar angsuran setiap bulannya 3 juta rupiah. Ya. Nah, sedangkan harga tunainya hanya 100 juta, tapi ketika dengan dicicil menjadi 120 juta. Berarti ada kenaikan harga dengan cara cicilan pembayaran ini 20 juta. Maka hukumnya seperti apa? Ya, ini sering ditanyakan orang-orang. Bagaimana hukumnya? Ini kan ada pertambahan. Kalau tunainya 100 juta, tetapi dengan cara tidak tunai, dengan mencicil, dengan kredit, ternyata ada pertambahan 20 juta. Ya, maka hukumnya jual beli kredit ini dibolehkan, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai,
untuk waktu yang ditentukan, pada waktu yang ditentukan pembayarannya, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 282 ini Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. Ya Allah memerintahkan apabila melakukan secara tidak tunai dengan cara berhutang, maka tulislah. Yaitu perintah untuk menulis dalam akad utang piutang. Maka jual beli dengan cara tidak tunai ini adalah di antara bentuk akad utang piutang, yaitu membeli barang tetapi pembayarannya dengan berhutang dengan waktu yang akan ditentukan cara pembayaran utang tersebut. Maka termasuk dari keumuman ini. Dan juga dalil berikutnya, termasuk dari keumuman firman Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dalam akad jual beli kredit ini termasuk dari salah satu bentuk jual beli, ya, karena jual beli tersebut di awal-awal sudah kita ketahui terbagi dari cara pembayarannya, yaitu salah satunya adalah dengan jual beli pembayarannya ditunda. Ini adalah salah satu bentuk dari jual beli, dan hukum jual beli secara umum ini dibolehkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hukum yang dijelaskan oleh mayoritas para ulama. Tetapi sebagian ulama mengharamkan, ya, dalam jual beli kredit ini jika ada perbedaan harga antara tunai dan kredit. Seperti contoh yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu tunainya 100 juta dengan kredit menjadi 120 juta. Dengan cara berhutang menjadi 120 juta. Sebagian ulama mengharamkan ini dengan alasan bahwa pertambahan harga ini disebabkan karena adanya akad penundaan pembayaran atau tidak tunai atau berhutang. Sehingga pertambahannya dianggap oleh sebagian para ulama ini adalah pertambahan dalam akad utang piutang menjadi riba. Maka Allah Ta'ala pendapat ini lemah dari segi pendalilan, ya, karena yang diharamkan pertambahan itu adalah dari tukar menukar uang, ya, tukar menukar uang. Contohnya seorang memberikan uang 100 juta dan mensyaratkan mengembalikannya uang juga dengan nilai 120 juta. Nah, inilah sebetulnya yang dilarang, yaitu tukar menukarnya pada mata uang. Sedangkan transaksi jual beli kredit ini tidak menyerahkan uang, yaitu dengan cara perbedaannya dengan cara menyerahkan barang, bukan menyerahkan uang. Nah, inilah yang menjadikan bahwa pendapat ini lemah, dan uang ditukar dengan barang, ya, ini merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang dibolehkan. Dan kemudian, ya, dalil yang lain menyatakan pendapat ini lemah karena dari zaman Rasulullah sampai sekarang pun orang-orang atau manusia memang sudah jadi kebiasaan mereka jika pembayarannya tersebut ditunda akan melebihkan harganya. Ya, mulai dari zaman Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pun beliau pernah menukar hewan. Satu hewan beliau menukarnya dengan dua hewan, dibayarnya ketika pakai
Recording stopped. Halo? Bismillah. Jelek ya suara saya, Mas Ari, putus-putus. Tadi sempat terputus, Ustaz. Iya. Kepada Ustaz. Baik. Saya lanjutkan kembali. Jadi kalau seandainya sama antara harga tunai, pembayaran tunai dengan harga pembayaran ditunda, tentulah orang-orang tidak akan mau menjual dengan cara kredit atau dicicil atau dengan dihutang. Kenapa? Karena malah menimbulkan biaya-biaya tambahan dan itu malah menyebabkan kerugian. Lebih baik mereka menjual dengan cara tunai, ya. Karena dengan cara kredit tersebut pasti biaya akan muncul, contohnya biaya pencatatan hutang, sehingga butuh pada karyawan yang akan mencatatnya. Kemudian kalau karyawannya banyak, mereka butuh tempat dan alat untuk cara menghitung dan lain-lainnya. Nah, tentunya tidak akan pernah muncul adanya jual beli tidak tunai ini atau kredit ini. Ya, jadi secara hukum kebiasaan yang berlaku di ekonomi memang dengan pembayaran cara tidak tunai ini memang ada pertambahan. Allah alam, jadi dengan demikian terjawablah ya subhat yang menyatakan bahwa dengan haram hukumnya jika kredit harganya lebih mahal dari tunai. Nah, berikutnya catatan. Ya. Apa perbedaan antara bunga yang diperoleh dari kredit yang merupakan urat nadi jasa bank konvensional dan laba yang diperoleh dari hasil jual beli kredit yang merupakan urat nadi bank syariah? Ya. Kenapa yang satu diharamkan dan yang lain dibolehkan? Dari tampak luar tidak ada perbedaan. Nah, ini yang tadi kita sudah singgung, sama-sama memberikan keuntungan, ya. Berikan kredit 100 juta rupiah, kemudian debitur membayarnya sebanyak 110 juta rupiah. Dan orang yang membeli barang secara tunai dengan harga 100 juta dan membelinya dengan cara kredit harganya 110 juta rupiah. Nah, apa sih perbedaannya? Dan ini juga yang ditanyakan oleh orang-orang yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir mereka mengingkari innamal bai'u mithlu riba. Sungguhnya jual beli itu seperti riba. Maksudnya yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran dicicil atau dengan cara berhutang. Itu yang mereka katakan seperti riba. Ini kan sama saja seperti riba. Kenapa? Karena dengan membayarnya tidak tunai harganya jadi bertambah. Sama aja dengan uang pinjam 100 juta dibayar 1 tahun menjadi 110 juta atau 120 juta. Ini kan sama-sama pertambahannya 10 juta atau 20 juta. Maka perbedaannya tadi sebetulnya sudah kita singgung. Kita lihat di sini perbedaannya. Yang pertama, bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan. Yaitu uang ditukar uang. Sedangkan laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang. Ini barang ditukar dengan uang. Nah, inilah catatan yang paling penting. Ya. Dengan demikian, kalau ada bank syariah, mereka menggunakan nama syariah dalam pembelian barang, ternyata mereka tidak menyerahkan barang. Mereka menyerahkan uang kepada nasabahnya dan mewakilkan nasabahnya untuk membeli barang, dan kemudian nasabahnya otomatis langsung menguasai barang tersebut untuk diri mereka. Maka praktek seperti ini
tidak ada perbedaannya dengan kredit, yaitu yang jasa dari bank konvensional. Nah, berarti kalau tidak ada lagi perbedaannya, maka di sana ada syubhat ribanya. Kenapa dinamakan syubhat tidak riba? Syubhat itu artinya yang menyerupai riba. Ya. Kenapa seolah-olah ini akarnya syariah? Mereka mengatakan akarnya jual beli kredit. Ternyata dalam prakteknya mereka tidak menyerahkan barang, mereka menyerahkan uang. Berarti di sini menyerupai kredit, menyerupai riba yang dilakukan bank konvensional. Ya, inilah dikatakan dengan syubhat riba. Nah, jelas itu diharamkan. Nah, yang kedua, perbedaannya dalam kredit tidak ada perputaran harta. Ya, jadi uang melahirkan bank konvensional menyerahkan uang dan nasabahnya berkewajiban untuk mengembalikan uang yang berlebih. Sedangkan dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta dari uang menjadi barang, kemudian kembali lagi membuat roda ekonomi berputar dan tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang para pemilik modal. Nah, jadi itulah hikmahnya di antara hikmah kenapa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli keuntungannya itu dari jual beli barang. Karena ya nomor 2 ini kita dapat pahami bahwa uang itu hanya sebagai sarana untuk alat tukar. Uang bukanlah komoditi barang yang diperdagangkan. Artinya yang boleh mengambil keuntungan dari uang tersebut. Ya, jadi dari uang itu hanya sebagai alat pembayaran, bukan untuk mencari keuntungan. Maka kalau menyerahkan uang tidak boleh berlebih. Ya. Yang dibolehkan, kenapa? Kalau dengan demikian uang itu akan menjadi beranak pinak dan hanya dikuasai oleh seseorang. Sedangkan ekonomi tidak akan bergerak, barang-barang tidak bergerak. Sedangkan kalau barang diserahkan atau jasa yang diserahkan, ya ini adalah mengakibatkan roda ekonomi akan bergerak karena orang-orang akan berusaha membuat barang atau menawarkan jasa. Nah, sehingga harta itu betul-betul uang itu akan beredar banyak di tangan-tangan manusia. Baik, berikutnya kredit merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi. Karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Nah, kalau dibiarkan pemberian uang, meminjamkan uang dan mewajibkan mengembalikan lebih, nah berarti yang beredar banyak adalah uang, sedangkan barang dan jasa tidak bergerak. Nah, kalau uang yang beredar banyak ini bisa mengakibatkan inflasi. Oleh karena itu negara-negara maju pun mereka mengharamkan sistem Ponzi, MLM yang menjalankan uang. Dan ini yang semua negara pun melarang hal ini. Ya, negara-negara maju mereka melarang MLM yang Ponzi. Contohnya, saya menyetorkan 300.000. Ya, kemudian saya mencari bawahan downline saya. Kemudian downline ini juga menyerahkan 300.000 dan dari 300.000 yang diserahkan downline ini saya mendapatkan sebagiannya dan terus begitu. Yang bawahan saya mencari downline lagi, mereka mendapatkan sebagian dari uang yang disetorkan dan saya sebagai orang di atas akan makin banyak uang yang saya terima karena makin banyaknya downline. Nah, ini semua negara mengharamkan ini, melarang ini. Karena mengakibatkan peredaran uang itu makin banyak, ya, dan bisa menyebabkan inflasi. Dan itu banyak sekarang, ya. Banyak sekarang ini bentuk-bentuk investasi online, yang mana mereka
selalu memberikan janji manis, ya. Mau tidak gaji 5 juta per minggu kata mereka. Ya. Nah, ini kalau orang-orang yang tidak mau belajar agama Islam dan gampang tergoda, ya hanya menyerahkan 300.000 mendapatkan 5 juta dalam seminggu. Caranya mencari downline. Nah, ini sangat tergoda, sangat memudahkan dalam mencari uang, mengembangkan uang. Pada hakikatnya nanti juga akan menyebabkan kemasalahan. Ya, karena akhirnya nanti ketika sudah sulit mencari bawahan downline, akhirnya terhenti uangnya. Yang di atas mendapat uang yang banyak, sedangkan uang dari bawahannya, sehingga merugikan orang yang di bawah. Nah, makanya banyak penipuan-penipuan bentuk investasi seperti ini. Nah, inilah kenapa banyaknya beredar bisa diselain inflasi dan juga banyak yang unsur penipuan. Berbeda dengan penjualan kredit, ya, barang yang diserahkan, di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara real. Nah, jadi peredaran uang itu sesuai dengan peredaran barang dan normal. Ya. Makanya pemerintah kita juga dalam ekonomi, ketika daya beli masyarakat turun karena mereka tidak memiliki uang, apa yang mereka lakukan? Mereka turunkan suku bunga, ya, agar orang-orang mau meminjam uang ke bank-bank, mendapatkan uang, sehingga kembali uang barang dan jasa tersebut bergerak seiring dengan beratnya uang yang dikucurkan oleh pemerintah. Tapi ini sistemnya masih salah, ya, karena masih menerapkan bunga. Nah, maka Islam mengharamkan demikian. Tapi di sini kita dapat pahami bahwa ketika dilakukan sesuai dengan syariat, pasti ekonomi akan berjalan normal dan membawa kebahagiaan bagi orang banyak. Tapi ketika menerapkan dengan sistem bunga, nah ini pasti yang akibatkan yang kaya, walaupun bunganya seolah-olah kecil, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Baik, sekarang kita masuk pada syarat sah dari jual beli kredit ini. Nah, yang pertama, jual beli kredit ini supaya dibolehkan oleh syariat bahwa objek akad barang yang diperjualbelikan itu bukanlah emas, kemudian bukan perak juga, dan bukan uang, ya, bukan alat tukar seperti dolar. Nah, karena apa tidak boleh emas, perak, dan mata uang? Karena barang-barang yang kita sebutkan barusan ini adalah salah satu komoditi, mereka adalah bagian dari komoditi ribawi. Komoditi ribawi yang mana ada aturannya tersendiri di dalam Islam. Ya, apa aturannya? Ini tidak boleh dijual dengan cara kredit. Ya. Tidak boleh dibayar dengan cara mencicil tunai. Nah, Nabi mensyaratkan dalam komoditi ribawi ini, emas, perak, dan yang semisal dengan emas dan perak ini adalah mata uang, alat tukar, yaitu dengan ucapan beliau, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila jenis yang berbeda, contohnya emas ditukar mata uang dengan rupiah, maka disyaratkan harus tunai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, nah tidak boleh kita membeli emas dengan cara mencicil. Nah ini yang sering juga bentuk investasi logam mulia ini dengan cara mencicil, atau membeli emas ini dengan cara online, maka ini dilarang, diharamkan, ya, tidak boleh
kita membeli emas atau membeli dolar, serah terima barang tidak tunai, ya. Karena kalau kita beli emas, kita transfer dulu uangnya, emasnya baru kita terima belakangan, bukan di waktu tempat transaksi. Sehingga ini bertentangan dengan ucapan Nabi tadi, yaitu disyaratkan harus tunai. Yang kedua, barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, ya. Maka tidak boleh melakukan akad jual beli. Setelah itu baru kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli. Nah, ini cara yang kedua, artinya perbankan atau orang yang akan menjual barang secara kredit, syaratnya barang tersebut sudah dimiliki, sudah di tangan mereka. Baru boleh melakukan akad jual beli kredit kepada nasabah. Nah, kesalahan dalam praktek perbankan syariah, ada yang melakukan kontrak jual belinya, jual beli kreditnya itu di depan, ya. Nasabahnya sudah tanda tangan jual beli kredit, contohnya beli rumah kredit. Nah, setelah itu baru banknya ini membeli kepada developer. Nah, ini tidak dibolehkan. Jadi cara yang benar adalah bank dulu yang melakukan akad jual beli dengan developer. Baru setelah itu, setelah dikuasai, ya sudah dikuasai, bagaimana bentuk penguasaannya? Yaitu bisa dengan terima kunci atau ada kesepakatan sebelumnya kalau barangnya bentuknya dibikin dahulu, ya namanya dinamakan dengan istisna, maka dia harus akad istisna dulu bank ini dengan developer. Istisna itu artinya jasa dibuatkan rumah. Nah, setelah dia kontrak istisna jasa pembuatan rumah antara bank dengan developer, baru setelah itu bank boleh melakukan akad istisna lagi dengan nasabahnya. Dan begitu juga dalam serah terima yang nanti ketika sudah jadi, ya rumah itu sudah jadi, maka bank nerima dulu rumah itu dari developer, terima dulu oleh bank, ya kuncinya, dan baru nanti dia menyerahkan kepada nasabahnya. Nah, ini agar dibolehkan dalam jual beli kredit dalam lembaga keuangan syariah atau perorangan yang melakukan adalah perorangan. Jadi barang harus dimiliki dulu oleh penjual yang akan menjual secara kredit. Yang ketiga, barang yang akan dijual telah diterima penjual. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan, ya. Maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum terima. Kemudian yang keempat, penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini termasuk riba. Ya, seumpamanya dia berkata setiap keterlambatan pembayaran angsuran Anda akan dikenakan denda keterlambatan pelunasan angsuran. Maka ya, supaya dibolehkan tidak boleh adanya denda keterlambatan dari waktu jatuh tempo angsuran. Kalau ada maka menjadi diharamkan. Contoh, pembayaran jatuh temponya setiap tanggal 10 per bulannya. Jika terlambat 1 hari atau lebih, maka dikenakan denda keterlambatan sekian persen. Maka ini hukumnya diharamkan. Ya. Nah, berikutnya syarat supaya dibolehkan. Nah, supaya dibolehkan, ya berikutnya tambahannya dari referensi lain saya lihat bahwa barang yang dijual dengan pembayaran tidak tunai ini dan kredit ini, barangnya harus diserahkan. Ya, barangnya tadi kita katakan kalau jual beli kredit berarti dia akan menjual barang, maka barangnya harus diserahkan. Berbeda dengan akad istisna, ya. Kalau akad istisna minta tolong dibuatkan rumah itu berbeda. Kalau ini adalah untuk barang yang memang sudah ada.
maka barang tersebut harus diserahkan ketika kontrak jual beli kredit. Contohnya seperti handphone, ya. Nah, lembaga keuangan akan menjual handphone kepada nasabahnya dengan cara pembayaran kredit. Maka ketika akad jual beli kredit antara bank dengan nasabahnya, handphone itu betul-betul harus diserahkan, ya, harus diserahkan. Tidak boleh kontraknya hari ini, handphonenya baru diserahkan besok, maka tidak boleh. Karena bisa menyebabkan apa? Tidak sah akad jual belinya ini. Kenapa? Karena terjadinya hutang ditukar dengan hutang atau hutang dengan hutang. Karena barangnya tidak diserahkan dan pembayaran juga ngutang, berarti ini terjadilah hutang dengan hutang. Dan para ulama sepakat bahwa kontrak atau kesepakatan atau jual beli yang mana hutang dengan hutang ini tidak sah. Ya. Jadi ini syarat berikutnya yang harus dipenuhi. Barang harus diserahkan ketika kontrak jual beli. Ya, berikutnya akad jual beli kredit ini betul-betul tidak boleh diikat bahwa jual beli kredit ini baru sah sebagai jual beli kalau seandainya cicilannya terpenuhi atau cicilannya lancar sampai akhir cicilan. Kalau seandainya macet di tengah jalan, maka akad jual belinya dianggap tidak dianggap jual beli dan dianggap jual beli sewa. Maka persyaratan seperti ini tidak dibolehkan. Saya ulangi kembali supaya dapat dipahami. Tidak dibolehkan dalam kontrak jual beli kredit adanya pernyataan bahwa berlakunya akad jual beli ini jika cicilannya lancar sampai akhir cicilan. Jika terputus di tengah jalan atau cicilan tidak lancar, maka jual belinya berubah menjadi jual beli sewa. Maka ini tidak dibolehkan. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian orang yang menjual dengan cara kredit, ya, yang mana mereka mengikat kalau macet pembayarannya maka menjadi sewa, barang diambil. Maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena terjadi dua akad dalam satu akad, yaitu akad jual beli dan akad sewa menyewa. Yang mana konsekuensi dari jual beli dengan nyewa ini bertentangan. Jual beli menyebabkan konsekuensinya perpindahan barang dari penjual kepada pembeli. Nah, sedangkan akad sewa menyewa, barang masih tetap menjadi pemilik dan tidak berpindah kepada penyewa. Sehingga ini bertentangan, dua konsekuensi akad jual beli saling bertentangan sehingga mengakibatkan jual belinya tidak sah. Nah, ini harus diperhatikan. Baik, berikutnya kita lihat persyaratan yang dibolehkan. Penjual atau bank dibolehkan memberikan persyaratan sebagai berikut sebagai jaminan pelunasan haknya. Memberikan persyaratan kepada pembeli untuk menyertakan penjamin atau garantor yang bersedia membayar angsuran jika yang dijamin tidak bayarnya. Ya. Kemudian memberikan persyaratan agar pembeli menyertakan barang agunan atau jaminan yang memberikan kuasa kepada penjual untuk menjualnya dan melunasi kewajibannya. Andai pembeli terlambat melunasi angsuran, bank atau penjual berhak menjualnya serta menutupi angsuran dari penjualan agunan dan sisanya dikembalikan kepada pihak pembeli. Kemudian syarat yang juga dibolehkan, memberikan persyaratan andai pembeli mengulur pelunasan angsuran, maka angsuran menjadi ya. Nah, inilah persyaratan-persyaratan yang dibolehkan dalam jual beli kredit dan persyaratan yang dilarang dalam jual beli kredit. Untuk waktu yang tersisa, kita akan diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Ari. Silakan. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah, tadi menarik sekali ya, Ustaz. Ya, jadi kita sudah
sedikit mengetahui mengenai tata cara penjualan kredit yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan akadnya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan akan kami open dahulu kepada para hadirin. Jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilakan. Ya, pertanyaannya baik itu berkaitan dengan kredit, tema kita, jual kredit, maupun di luar ini selagi dalam masalah muamalah maliyah kita diskusi. Dipersilakan. Nah, silakan para hadirin jika ada yang ingin bertanya. Pak Samaun Samadikun, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz? Afan Ustadz, ini ada pertanyaan tapi mungkin di luar tema Ustadz. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari hadirin. Kalau BPJS ada denda itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, bagaimana hukum BPJS ada denda? Hukum. Ya, halo Pak Samaun. Ya, bagaimana hukumnya BPJS ada dendanya? Pertanyaannya apakah boleh kita mengikuti BPJS mungkin ya? Apakah boleh kita mengikuti BPJS padahal BPJS ada dendanya? Ya. Maka BPJS secara umum sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam selalu mendakwakan untuk kebaikan dan kemaslahatan tolong-menolong. Ya. Maka di antara bentuk tolong-menolong antara warga negara yaitu yang kaya menolong yang tidak mampu dan juga pemerintah ikut andil memberikan subsidi agar pengobatan itu dalam kesehatan seluruh masyarakat mendapatkannya baik yang kaya maupun miskin. Dalam artian yang miskin akan ditalangin oleh pemerintah dan juga akan dibantu oleh orang-orang kaya yang mampu membayar premi setiap bulannya. Maka ini adalah sesuai dengan syariat Islam, tolong menolong. Nah, kemudian pemerintah juga mewajibkan program ini bagi seluruh warga negara. Nah, artinya secara umum ini sudah sesuai dengan syariat Islam, membawa kebaikan. Tetapi ternyata dalam praktek pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya adanya jika tidak membayar bagi orang yang sudah mengambil kesepakatan dari awal untuk bayar, ternyata dia tidak membayar, maka berikutnya dia akan dikenakan denda, ya, denda tambahan. Dan ini tentunya dalam syariat hukumnya jelas bahwa tagihan atau dalam hutang piutang tidak boleh bertambah nilainya, ya. Nah, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya karena sudah diwajibkan oleh pemerintah, ya, maka bagi rakyat, bagi kita terpaksa mengikutinya karena dipaksa, tidak dapat menghindarinya. Nah, kalau dengan dipaksa itu maka hukumnya menjadi boleh, ya, jadi boleh karena dipaksa oleh pemerintah. Karena kalau tidak ikut kita akan berdampak pada hal yang lainnya, maka berubah menjadi boleh. Allah Ta'ala, karena dipaksa tersebut menjadi boleh. Ya, saya rasa jelas. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Insya Allah cukup jelas Ustadz bagi yang bertanya. Ya. Nah, tadi Pak Samadikun mungkin mau menyampaikan pertanyaan langsung Pak kepada Ustadz. Oke Ustadz, sementara ada pertanyaan lagi Ustadz yang masuk kepada saya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Jika transaksi jual beli tanah, kredit 2 kali bayar. Namun dalam perjalanan pembeli kena musibah, menunda pembayaran dan berjanji melebihkan pembayarannya. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, menjanjikan
kelebihan pembayaran disebabkan sudah lewat jatuh tempo, maka ini hukumnya haram. Ya, ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Mereka ketika berhutang, baik hutang dalam jual beli maupun hutang uang, nah, ketika dalam pembayarannya mereka melewati waktu yang sudah ditentukan. Apa yang mereka katakan? Anzirni, azidka. Beri saya tambahan waktu, nanti saya akan tambahkan. Maka inilah yang dinamakan dengan riba jahiliyah yang Allah haramkan. Riba dalam hutang piutang. Maka hukumnya haram, tidak boleh orang melakukan hal tersebut. Maka kalau sudah terjadi, ya maka sampaikan kembali kepada si penjual tanah bahwa ternyata yang sudah saya ucapkan ini bertentangan dengan syariat Islam, maka ucapan saya tersebut tidak sah atau batal atau haram saya melakukannya. Ya, maka segera disampaikan kepada penjual tanah tersebut supaya tidak menyebabkan perselisihan di akhir kemudian ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya yang bisa dilakukan karena tidak bisa melanjutkan pembayaran karena satu hal, ya barang ini sudah sah menjadi milik si pembeli walaupun dia hanya membayar uang pertama atau uang DP. Ya, maka sudah sah menjadi milik dia, maka dia berhak untuk menjualnya kepada orang lain. Nah, dari hasil penjual pada orang tersebut dia bayar cicilannya yang belum dia bayarkan. Atau solusi lainnya yaitu dengan cara islah, buat kontrak baru bagaimana yang sama-sama menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjelaskan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Insya Allah. Tapi di luar tema nggak apa-apa, Ustaz ya? Ya, nggak apa-apa, Mas Ari. Baik, bismillah. Ada kawan yang mau membuat usaha pemancingan di mana setiap pelanggan harus membayar tiket sebesar sekian rupiah untuk beberapa jam, entah berhasil dipancing atau tidak. Ada yang mengatakan skema seperti ini adalah horor. Dan sekarang kawan saya ini hendak meminjam uang untuk usaha ini. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Nah, kalau tiketnya tersebut untuk tiket masuk itu dibolehkan, tidak horor. Ya, tidak horor. Sama seperti dalam membayar ketika masuk buang air atau yang lainnya yang pakai uang masuk. Nah, dalam buang air atau kamar mandi atau kamar kecil, nah orang kan berbeda-beda. Nah, maksud saya begini, ada orang yang buang air kecilnya sebentar, tapi dibayar 2.000. Ada yang lama, bayarnya juga 2.000. Nah, tetapi memang disepakati bahwa ini adalah tuh uang masuk. Sampai di sini bisa dipahami ya, Mas Arya. Nah, begitu juga dengan uang masuk tempat pemancingan. Ya. Nah, dibatas bahwa untuk masuknya bayar sekian. Mau dapat ikan, mau dapat ikan 1, 5, 1 segala macam, maka tetap uang masuknya sekian. Artinya itu adalah untuk uang masuknya, bukan untuk memancingnya. Maka, wallahualam menurut saya itu tidak horor, karena tujuannya adalah untuk uang masuk. Atau solusi lainnya untuk usaha pemancingan ini, yaitu dengan cara silakan masuk gratis, ya, tanpa uang masuk gratis, dan kemudian jika dapat ikan maka ditimbang per kilonya harganya sekian, mahalkan, lebihkan harga per kilonya dengan perkiraan yang kira-kira dari biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kolam tersebut. Allah Ta'ala, ini solusinya. Dan pertanyaan tadi sebetulnya bolehkah kita meminjamkan uang? Nah, Allah alam dengan demikian boleh, karena ada sebagai uang masuk, atau berikan solusi yang kedua lebih jelas. Ya, saya pinjamkan uang, tapi solusinya caranya adalah bayar orang yang masuk tersebut bayarnya dengan pertimbang per kilo dan mahalkan. Ya, kenapa lebih mahal? Karena ada biaya pemeliharaan dan segala macamnya. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah, Ustaz. Jadi, Masya Allah, halal ya, Ustaz, ya, untuk dilanjutkan skemanya. Insya Allah. Iya. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan yang masuk ke saya sudah habis. Apa saya boleh bertanya satu lagi, Ustaz, terkait yang tadi penjualan kredit?
Semisal kita melakukan penjualan kredit, membeli motor begitu Ustaz, apakah BPKB motor itu harus dinamakan dulu atas nama penjual, kemudian dibalik namakan atas nama pembeli, atau bisa langsung Ustaz dari dealer kepada pembeli? Ya, nah tadi kita menyampaikan bahwa syaratnya si penjual harus menguasai dulu barang tersebut. Ya, apakah disyaratkan dalam motor tersebut serah terimanya bahwa BPKB harus atas nama dealer dulu, atas nama bank dulu, baru nanti dari nama bank dirubah menjadi nama nasabahnya. Nah, sehingga itu yang dikatakan serah terima. Maka Allah Ta'ala tidak harus demikian. Kenapa? Karena bentuk serah terima itu di dalam Islam dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Jika masyarakat menganggap bahwa serah terima itu menerima motornya itu sudah sah, nah itu maka bisa dengan motor itu saja, walaupun BPKB-nya langsung nanti tanpa harus pakai nama nasabah, tanpa memakai nama bank dahulu, ya langsung ke nama nasabah dari dealer, langsung dibikin atas nama nasabah. Kenapa? Karena motornya bisa diserah terimakan. Dan ini berlaku di negara kita, di masyarakat kita. Banyak orang-orang yang membeli motor, ya BPKB-nya masih nama pembeli yang pertama, tapi motornya sudah dipakai. Nah, berarti serah terima mereka adalah pada motornya itu, bukan pada surat-suratnya. Nah, semoga bisa dipahami ya, Mas Ali. Ya, Ustaz. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Memang ilmu muamalah ini sangat dalam dan luas, Ustaz ya. Jadi kita memang harus banyak belajar mengenai ilmu fikih jual beli sebelum kita melanjutkan bisnis gitu ya, Ustaz ya. Baik Ustaz, untuk pertanyaan insya Allah sudah terjawab semuanya. Mungkin dari Ustaz ada penutup yang akan disampaikan? Ya, sebagaimana tadi yang Mas Ali sebutkan bahwa muamalah itu sangat luas. Intinya ya, kalau yang haram itu sedikit. Cuman dalam praktek di lapangan memang kita harus hati-hati untuk menerapkan yang haram yang sedikit tersebut. Oleh karena itu kita harus sering konsultasi dan saling berbagi pengalaman supaya betul-betul rezeki kita yakin bahwa ini dari yang halal bukan dari yang haram, sehingga menjaga diri kita di dunia, keluarga kita di dunia dari azab Allah dan azab Allah lebih pedih di akhirat nanti. Ya, amin. Semoga ini manfaat. Amin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih, semoga ini menjadi pahala bagi Ustaz dan jadi kebaikan juga bagi kami semuanya, dan kita semoga dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat pada siang hari ini. Kepada para hadirin kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai panitia. Insya Allah kita akan bertemu Ustaz kembali di pekan kedua pada bulan Maret insya Allah. Baik, kita akan tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.